Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa ladaifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts bi khairil milal wal adyan وعلى آله وأصحابه بدور معالم الإيمان وشموس عوالم العرفان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. فضيلة المحترمين العلماء الأجلاء، ونخص بالذكر فضيلة الأستاذ أدي فخر الدين LCMA وإخواني وأخواتي رحمكم الله. في هذه الفرصة الثمينة في المادة التفسير اسمحوا لنا من المجموعة السادسة أن نبين وأن نشرح إليكم جميعا عن الموضوع المسائل المتعلقة بسورة الفاتحة من الباب الثاني للمسألة الأولى إلى الباب الثالثة أو حتى الباب الثالث للمسألة الثامنة في كتاب التفسير القرطبي. وقبل أن نبين إليكم جميعا اسمحوا لنا أن نعرف أنفسنا أولا. أما أعضاء المجموعة السادسة وهو المتكلم أول هو محمد نجهن مواهب، والمتكلمة الثانية هي فردة فوزية رمضان، والمتكلمة الثالثة هي سيتي حليمة، والمتكلم الرابع أنا بنفسي آمان خير أنور، ومتكلمة الخامسة وهي نور الإصباح رطونة، والمتكلمة السادسة هي ليسا أرياني صديق، والمتكلم الأخير أكمل الذكر. وإلى الأسماء التي أذكرها آنفا فليتفضلوا إعطاء البيان بالترتيب. شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب أيها الإخوة والأخوات، أنا كالمتكلم الأولى محمد نجحن مواهب، رقم في كشف الحضور رقم 36. في هذه الفرصة سأبين لكم عن تفسير سورة الفاتحة في تفسير القرطبي باب الثاني في من مسألة الأولى إلى مسألة الثالثة. طيب أبدأ إن شاء الله. الأول، أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب 7 آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها 6 وهذا شاذ، وإلا ما روى عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية وهي على عدة 8 آيات وهذا شاذ. وقوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني، وقوله قسم الصلاة الحديث يرد هذين القولين. Taib, umat bersepakat bahwasanya surat Fatihah terdiri dari 7 ayat, kecuali yang diriwayatkan oleh Husain al-Ja'fi. Beliau menjadikan Al-Fatihah jadi 6 ayat, dan ini perkataan ini syadz ya. Wa illa ma ruya an Amru bin Ubaid annahu ja'ala iyyaka na'budu ayah, dan juga yang diriwayatkan oleh Amru bin Ubaid bahwasanya beliau menjadikan iyyaka na'budu ayat jadinya 8 ayat. Wa hadza syadz. Wa qawluhu wa laqad atainaka 7 min al-mathani sampai akhirnya yaruddu hadaini al-qaulain. Apa namanya itu membalas atau membalas 2 qaul yang tadi menyatakan bahwasanya itu Al-Fatihah 6 ayat dan juga 8 ayat.
Ayat ini menjadi penegas bahasanya Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Wa ajmat al-ummah aydan ala annaha min al-Qur'an fa in qila law kanat Qur'anan la athbataha Abdullah bin Mas'ud fi mushafihi falamma lam yathbutha dalla ala annaha laysat min al-Qur'an kal mu'awwidhatain indahu. Umat-umat bersepakat bahwa Al-Fatihah dari Al-Qur'an, dan jika ada yang mengatakan Al-Fatihah adalah Al-Qur'an, maka Abdul bin Mas'ud telah mencantumkannya di mushafnya, dan ketika beliau tidak mencantumkannya menunjukkan bahwa Al-Fatihah bukan dari Al-Quran, seperti Mu'awwidhatain, yaitu suratul Falaq wa suratul Nas. Fal jawab ma dzakara Abu Bakar Al-Anbari qala haddatsana Al-Hasan bin Al-Habbab haddatsana Sulaiman bin Al-Ash'ath haddatsana Ibnu Abi Qudamah haddatsana Jarir an Al-A'mash qala adhunnuhu an Ibrahim qala qila li Abdullah bin Mas'ud lam taktub Fatihah al-kitab fi musafika qala law katabtuha la katabtuha ma'a kulli surah qala wa karyani anna kulli rak'ah sabiluha an tuftataha bi ummil Qur'an qabla surah al-matlubah ba'daha faqala ihtadartu bi isqatiha wa wasaqat bi hifdhi al-muslimin laha wa lam athbutuha fi mawdi' falazamani an aktubuha ma'a kulli surah idza kanat tataqaddama fi shalah. Dan jawabannya apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Anbari, dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa Anda tidak mencantumkan Al-Fatihah dalam mushaf Anda? Dan beliau mengatakan, jika saya mencantumkannya maka akan saya cantumkan di setiap surat. Dan Abu Bakar mengatakan bahwa setiap rakaat akan dibuka dengan umum Quran sebelum baca surat yang lain. Dan beliau mengatakan, saya meringkas dengan menghilangkannya, dan saya yakin bahwa kaum muslimin sudah hafal surat tersebut, dan saya belum mencantumkannya di sebuah tempat. Oleh karena itu saya diwajibkan untuk menuliskannya di semua surat jika akan dibacakan saat sholat. Amal kalam fi masalah thaniyah fi bab tsani ikhtalafu al-Fatihah ahya makkiyah am madaniyah. فقال ابن عباس وقتادة وابو العالية الرياحي واسمه رفيع وغيرهم هي مكية. وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم هي مدنية. ويقال نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة. حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي في تفسيره. والأول أصح لقوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وسورة الحجر هي سورة مكية بإجماع ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير الحمد لله العالمين. يدل على هذا قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا خبر عن الحكم إلى عن الابتداء والله أعلم. وقد ذكر القاضي ابن طيب اختلاف الناس في أول ما نزل من القرآن فقيل المدثر وقيل اقرأ وقيل الفاتحة. Oke teman-teman, kita sampai di persoalan kedua. Para ulama berselisih apakah Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Maka Ibnu Abbas dan Imam Qatadah dan Imam Abu Ali Ar-Riyahi dan yang lainnya berpendapat bahwasanya Makkiyah, dan Abu Hurairah dan Imam Mujahid dan Imam Atha bin Yasar dan Imam Zuhri dan yang lainnya berpendapat bahwasanya Madaniyah. Dan ada yang mengatakan setengahnya diturunkan di Makkah dan setengahnya diturunkan di Madinah. Dan Abu Laits Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi berpendapat di dalam tafsirnya yang awal lebih benar dan sabda walaqad atainaka 7 minal mathani, dan surat Al-Hijr termasuk surat Makkiyah. Tidak ada yang berselisih bahwa kewajiban sholat adalah ada di Makkah. Dan yang dipertahankan adalah bahwa tidak pernah ada doa dalam Islam tanpa alhamdulillahirabbil alamin. Ini dibuktikan dengan perkataannya sallallahu alaihi wasallam la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada
Tidak ada salat tanpa permulaan kitab yaitu Al-Fatihah. Ini adalah khabar tentang hukum tersebut, bukan tentang ibtida dan wallahu a'lam. Dan Hakim Ibnu Tayyib menyebutkan perbedaan orang-orang dalam apa yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran. Ada yang mengatakan surat Al-Mudaththir, ada yang mengatakan surat Al-Alaq, dan ada yang mengatakan surat Al-Fatihah. Qala al-Baihaqi fi Dalail an-Nubuwah an Maisarah Amr bin Shurahbil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Khadijah inni idza khalawtu wahdi sami'tu nida qad wallahu khashitu an yakuna hadha amran qalat ma'adallah ma kana Allah yaf'alu bika fa wallahi innaka la tuaddi al-amanah wa taslu rahim wa tasaddaqa al-hadith فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخديجة حديثه له قالت يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده فقال انطلق بنا إلى ورقة فقال ومن أخبرك قال خديجة فانطلق إليه فقصى عليه فقال إذ خلوت وحدي سمعت النداء خلفي يا محمد فانطلق هاربا في الأرض فقال لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني فلما دخل ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ والضالين قل لا إله إلا الله فأتى ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر بعيسى بن مريم وأنك على مثلنا موسى وأنك بني مرسل وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا وأن يدركني ذلك لأجاهدن معك فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القصة في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني يعني ورقة. قال البيهقي رضي الله عنه هذا منقطع يعني هذا الحديث فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزل عليه اقرأ باسم ربك ويا أيها المدثر. Dan dari Imam Baihaqi menyebutkan dalam dalil dari Abu Maisarah Amir bin Shurahbil bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, jika saya sendirian saya mendengar panggilan dan demi Tuhan saya takut bahwa ini akan menjadi sebuah perkara. Dia berkata, ma'adzallah, Allah tidak akan melakukan untuk engkau. Demi Allah engkau akan lakukan menunaikan amanat, menyambungkan silaturahmi dan selalu berkata benar. Dan ketika Abu Bakar ketika Abu Bakar masuk dia berkata dan bukan Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah menyebutkan perkataannya kepadanya dan dia berkata, wahai Atiq, pergilah bersama Muhammad ke Waraqah ibn Nawfal. Ketika Rasulullah SAW masuk, Abu Bakar meraih tangannya dan berkata, mari kita pergi ke Waraqah ibn Nawfal. Dan berkata Waraqah bin Nawfal, siapa yang telah memberitahumu? Dia berkata, Khadijah. Jadi mereka pergi kepadanya dan memberitahunya. Dia berkata, jika Anda sendirian, saya mendengar panggilan belakang saya. Ya Muhammad, kemudian pergi kabur dari sana dan dia berkata, jangan lakukan itu. Ketika dia menghampirimu, maka diamlah sampai engkau mendengar apa yang dia katakan. Kemudian datanglah kepadaku dan kabariku. Kemudian dia menghampiriku dengan beritahuku, wahai Muhammad, katakan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim hingga waladhdallin. Katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian beliau pergi kepada Waraqah dan memberitahu berita itu padanya. Maka Waraqah berkata kepadanya, kabar baik. Kemudian beritakanlah kabar baik, karena aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang diberitakan Isa putra Maryam, dan bahwa engkau juga adalah seperti yang dirasakan Musa, bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus, dan bahwa engkau akan diperintahkan untuk berjihad setelah hari ini. Dan jika saya menyadari itu, aku akan berjihad bersamamu.
Dan ketika Waraqah bin Nawfal meninggal, Rasulullah SAW bersabda, saya telah melihat pendeta di surga mengenakan pakaian sutra karena dia percaya pada saya dan mempercayai saya. Itu Waraqah bin Nawfal. Dan Imam Baihaqi berkata hadis ini munqati'. Dan jika hadis ini mahfuz, maka mungkin menjadi berita wahyu setelah diturunkan kepadanya Iqra bismi rabbik dan ya ayyuhal mudaththir. Masalah salisa, qala Ibnu Athiyah, zanna ba'dul ulama anna Jibril alaihi salam lam yanzil bisratil hamdi. Lamma rawahu Muslim an Ibnu Abbas qala bainama Jibril qa'id 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqi farafa'a ra'su faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qatun ila al-yawm fanazala minhu malik faqala هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قطا إلى اليوم فسلم قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته قال ابن عطية وليس كما ظن فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما به وبما ينزل معه وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها الله أعلم. Dan persoalan ketiga yaitu yang artinya mungkin Ibnu Atiyah berkata beberapa ulama berpikir bahwa Jibril tidak turun dengan surah Al-Hamdu. Dan ketika Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi SAW, dia mendengar perselisihan di atas. Jadi dia mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah pintu surga yang dibuka hari ini dan tidak pernah dibuka sampai hari ini, kecuali hari ini. Maka Malik turun darinya dan dia berkata, ini adalah Malik yang turun ke bumi itu, tidak pernah turun kecuali sekarang. Kemudian dia mengucapkan salam dan berkata, aku memberitakan kabar gembira dari dua hal yang seorang nabi sebelum kamu belum pernah diberikan kecuali ke hadapan engkau. Itu apa? Fatihatul Kitab dan akhir dari surat Al-Baqarah. Engkau tidak akan membaca surat kecuali aku sendiri memberikannya pahala dari kepadamu. Ibnu Atiyah berkata tidak seperti yang dia pikirkan, karena hadis ini menunjukkan bahwa Jibril alaihissalam mendekati Malik kepada Nabi SAW agar menjadi gurunya, dan apa yang diturunkan bersamanya dalam hal ini Jibril ikut serta dalam apa yang diwahyukan kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Khutu al-zahir min al-hadith yadullu ala anna Jibril alaihissalam lam ya'lam Nabi SAW bisyai'in min dzalik wa qad bayyana anna nuzulha kana bi Makkah nazala biha Jibril alaihissalam liqouli ta'ala nazala bi ruhul amin وهذا يقتضي جميع القرآن فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوة مكة ونزل الملك بثوابها بالمدينة والله أعلم. قد قيل إنها مكية مدنية نزل بها جبريل مرتين حكاه الثعلبي وما ذكرناه أولى فإنه جمع بين القرآن والسنة والله والحمد لله والمنة. Saya berkata penulis seorang penulis itu memang Imam Qurtubi, makna hadis yang tampak menunjukkan bahwa Jibril tidak tahu Nabi SAW tentang semua itu. Dan kami telah menunjukkan bahwa turunnya di Makkah dan Sayyiduna Jibril yang menurunkannya di Makkah, karena Allah SWT bersabda, Allah Subhanahu wa taala bersabda nazala bihi ruhul amin. Dan ini menandakan bahwa semua Al-Qur'an. Oleh karena itu Jibril turun dengan bacaannya di Makkah dan Malik turun dengan pahalanya di Madinah. Wallahu a'lam. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu surat Makkiyah dan Madaniyah. Dan Sayyidina Jibril mewahyukan dua kali surat Al-Fatihah. Ada yang di Makkah dan ada yang di Madinah. Bahwa Salabi memberitahu dan pendapat yang pertama lebih diprioritaskan karena dia menggabungkan antara Al-Quran dan Sunnah. Walilhamdulillahi wal minnah. Syukran wa inujatu wal akhta' famini minasyaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Firda Fauzia Ramadan. Rokmul Hudur Sabung wa Salasun
wa ana kamutakalimah asani. Sa'astamir al-bayan fi mas'alatir rabi'ah. Qad taqaddama anna al-basmalah laysat bi ayatin minha 'alal qawli shahih wa idza sabata dzalika fa hukmul musalli idza kabara ayyasillahu bil Fatihah wa la yaskutu wa la yadhkuru tawjihan wa la tasbihan li hadisi Aisyah wa Anasil mutaqaddimaini wa ghairihima. Wa qad ja'at ahadisu bit tawjih wat tasbih was sukut qala biha jama'ah minal ulama faruwiya an Umar bin al-Khattab wa Abdullah bin Mas'ud wa radhiyallahu anhuma annahuma kana yaqulani idza iftitahas shalah subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa bihi qala Sufyan wa Ahmad wa Ishaq wa ashabi ra'yi wa kana Asy-Syafi'i yaqulu billadhi ruya anna Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza iftitahu shalah kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya. Nah, jadi masalah yang keempat ini menjelaskan bahwa bismillah itu bukan termasuk ayat. Telah dinyatakan bahwa bismillah itu bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah dan ini termasuk dalam perkataan yang sahih, dan jika itu terbukti maka hukum orang sholat ketika takbir hendaknya menyambungnya dengan Al-Fatihah, tidak diam dan tidak mengucapkan tasbih atau pengakuan lainnya. Dari hadis Aisyah dan Anas serta yang lainnya telah datang hadis tentang taujih dan tasbih dan sukut. Para ulama berkata, itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang biasa mereka katakan ketika mereka memulai sholat, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan telah dinyatakan oleh Sufyan, Ahmad, Ishaq dan para pendapat ulama, dan Asy-Syafi'i mengatakan dengan apa yang diriwayatkan Ali dari Nabi SAW bahwa ketika beliau membuka sholat lalu takbir kemudian berkata wajjahtu wajhiya. Tsumma qala Ibnul Munzir sabata anna Rasulullah kana idza kabbara fi shalah sakata hunaiha qabla an yaqra'a yaqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqi at-thawbul abyad min danasi Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barodi wastimalu dalika Abu Hurairah wa qala Abu Salamah bin Abdurrahman li imami saktatani faqtanimu fihima al-qira'ah wa kana Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz wa Ahmad bin Hambali yamiluna ila hadisin Nabi fi hadzal bab. Kemudian Ibnu Munzir berkata, telah dibuktikan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau takbir dalam sholat, beliau diam beberapa saat sebelum membacakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqi ats-tsawbul abyadu minan
danasi. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi. Abu Salamah bin Abdul Aziz berkata, imam memiliki dua keheningan, maka manfaatkan keduanya dalam membaca bacaannya. Al-Auza'i dan Said bin Abdul Aziz dan Ahmad bin Hanbal cenderung kepada hadis Nabi SAW dalam hal ini. Thumma mas'alatul khamisah waqtalafal ulama fi wujubi qiraatul Fatihah fi sholati faqala maliku ashabihi hiya muta'ayyinatun li imami wal munfarid fi kulli rakaat. Para ulama berbeda pendapat tentang perlunya membaca Al-Fatihah dalam sholat. Lalu Malik dan kerabatnya berkata, membaca Al-Fatihah ditetapkan untuk imam dan munfarid dalam setiap rakaat. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib untuk imam dan maupun sholat munfarid. Qala Ibnu Huzmin Huwaismandat Al-Basri Al-Maliki lam yakhtalifu qaulul Malik annahu man nasiha fi raq'atin min sholati raq'ataini anna sholatahu tabtilu wala tajziyahu wa ikhtilafu qauluhu fi man tarakaha nasiyan fi raq'atin min sholati ruba'iyan aw sulasatan faqala marrah ya'idu sholah wa qala marrah marratan ukhra yasjudu sajadati as-sahwi sujudati as-sahwi wa hiya riwayatu Ibnu Abdul Hakim wa ghairihi an Malik. Qala Ibnu Huwaismandat wa qad qila innahu ya'idu tilka raqa'ah wa yasjudu lisahwi ba'da salam. Nah, kemudian menurut Ibnu Huwaismandat, perkataan Malik ini tidak ada bedanya atau dibenarkan, karena barang siapa menurut beliau, barang siapa lupa dalam satu rakaat dari dua rakaat sholatnya, maka batal dan tidak berpahala. Sholatnya batal dan tidak berpahala. Nah, jadi apabila sholat dua rakaat dan di salah satu rakaatnya lupa untuk membaca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Kemudian apabila lupa membacanya dalam sholat yang 4 rakaat ataupun 3 rakaat, maka dianjurkan untuk mengulangi sholatnya, diharuskan untuk mengulangi sholatnya, dan beliau berkata, sujudlah 2 sujud sahwi. Jadi jika apabila lupa membaca Al-Fatihah ketika sholat 4 rakaat ataupun 3 rakaat, maka ulangi sholatnya dan kemudian sujud 2 kali sujud sahwi setelah salam. Tsumma qala Ibnu Abdul Bari as-Sahih min al-qawli ilgha'i tilka raka'ah wa ya'ti bi raka'atin badalan minha kaman asqutu sajadah sawa'un wa huwa ikhtiyaru Ibnu Qasim. Nah, kemudian menurut
menurut Ibnu Bari, pandangan yang benar adalah menghapus rakaat itu dan melakukan satu rakaat sebagai gantinya, seolah-olah seorang menghilangkan sujud secara seimbang. Nah, jadi menurut pandangan Ibnu Abdul Bari, apabila tidak membaca Al-Fatihah seolah-olah seperti menghapus satu rakaat itu. Jadi harusnya menambah satu rakaat lagi untuk menggantinya. Waqala Al-Hasan Al-Basri waqsaru ahlul Basrah wal Mughirah bin Abdirrahman Al-Muhtazawmi Al-Madani idza qara'a bi ummil Qur'an marratan wahidatan fi shalah ajza'ahu wa lam yakun alaihi i'adah li'annaha sholatu qad qara'a fiha bi ummil Qur'an wa hiya tamatun liqaulihi alaihi salam la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an wa hadza qad qara'a biha. Dan dalam perkataan Al-Hasan Al-Basri dan sebagian besar orang Basrah dan Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Makhzumi Al-Madani berkata, apabila membaca Ummul Quran itu Al-Fatihah. Nah, jadi apabila membaca Al-Fatihah satu kali dalam sholat, maka itu diterima dan tidak harus mengulangnya, karena dalam hadis Rasulullah dikatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Thumma astamir qalat wa yahtamilu la sholata liman lam yaqra biha fi kulli raka'ah wa huwa sahih ala ma ya'ti wa yahtamilu la sholata liman lam yaqra biha fi aktsari adadir rakaat wa hadha huwa sababul khilaf. Nah, dari hadis la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran ada beberapa kemungkinan. Nah, itu mungkin apabila yang dimaksud dari hadis itu adalah tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Nah, kalau misalnya yang seperti ini itu sahih, dan mungkin juga yang dimaksud adalah tidak ada sholat bagi orang yang tidak membacanya dalam jumlah rakaat yang banyak. Nah, jadi kemungkinan yang kedua ini, maksud dari hadis tersebut adalah tidak membaca Al-Fatihah dari setiap rakaatnya. Nah, kemungkinan inilah yang menyebabkan ketidaksepakatan. Wallahu a'lam. Tsumma waqala Abu Hanifah wa Tsawri wal Auza'i intarokaha amidan fi sholati kulluha wa qara'a ghairuha ajza'ahu ala ikhtilafi anil Auza'i fi dzalika. Dan menurut Abu Hanifah, As-Tsawri dan Al-Auza'i berkata, apabila sengaja meninggalkan Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat dan membaca bacaan yang lain, itu dapat diterima. Namun Al-Auza'i berbeda dalam pendapat ini. Waqala Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Husain aqalluhu thalathatu ayatin au ayatun tawilatun ka ayatud din. Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan berkata, yang paling sedikit adalah 3 ayat atau 1 ayat yang panjang seperti ayat-ayat agama. Nah, jadi ayat yang dimaksud ayat di sini tuh pengganti dari Al-Fatihah ya.
menggantinya dengan 3 ayat atau 1 ayat yang panjang. Wa an Muhammad bin al-Hasan aidon qala asubu al-ijtihadu fi muqaddarin ayatin wa muqaddarun kalimatun mafhumatin nahu alhamdulillah wala asubu fi harfi la yakunu kalaman. Dari Muhammad bin Al-Hasan juga berkata, ijtihad yang dibenarkan dalam menentukan jumlah ayat dan jumlah kata yang dapat dimengerti, contoh alhamdulillah, dan tidak dibenarkan pada huruf dan juga kalimat. Qala Ibnu Abdul Bar wa hadza la ma'na lahu li'anna ta'yinu laha wan nas 'alaiha qad khassaha bihadzal hukmi duna ghairiha wa mahalun ayyaji'a bibadali minha min man wajabat alaihi fatarokaha wa huwa qadirun alaiha wa inna ma alaihi ayyaji'a biha wa ya'udu ilaiha kasairil mafrudati al-muta'ainati fil ibadah. At-Tabari berkata, orang yang sholat membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah dalam setiap rakaat, maka apabila tidak membacanya, tidak dibolehkan kecuali membaca yang semisalnya dari Al-Quran, jumlah ayat dan hurufnya. Ibnu Abdul Bari berkata, dan ini tidak termasuk maknanya karena ketentuannya maka telah dikhususkan dalam hukum ini tanpa yang lainnya, dan tidak mungkin seseorang datang untuk menggantikan apa yang diwajibkan kepadanya, maka ia meninggalkannya selama ia bisa melakukannya, tetapi ia harus membawanya dan kembali kepadanya seperti semua kewajiban yang telah ditentukan dalam peribadahan. Summa astamir mas'alatus sadisah wa amal ma'mum fa inna adrokal imamu roka'an fal imamu yahtamilu anhul qira'ah li ijma'ihim ala annahu idza adrokahu roka'an annahu yukabbiru wa yarka'u wa la yaqra'u syai'an wa inna adrakahu qa'iman fa innahu yaqra'. Dan masalah yang keenam ini adalah apabila untuk makmum ya, apabila makmum melihat imam sedang berlutut, maka makmum mengikuti imam untuk berlutut atau ruku dan mengikuti bacaan rukunya. Jadi kalau misalnya imam sudah berlutut, maka makmum pun mengikutinya untuk berlutut dan membaca bacaan ruku dan membaca bacaan ruku. Dan apabila imamnya kemudian berdiri ketika makmum ingin mengikuti imam dan imam masih berdiri, maka hendaknya membaca Al-Fatihah. Jadi jika si makmum ini melihat imam sudah ruku, maka hendaknya si makmum ini langsung bertakbir dan langsung ruku dan membaca bacaan ruku. Tetapi jika sang imam masih berdiri, maka sang makmum langsung bertakbir dan membaca Al-Fatihah.
Summa mas'alatus sabi'ah wala yanbaghi li ahadin ayyada'a al-qira'ah khalafa imamihi fi sholati sirri fa in fa'ala faqad asa'a wala syai'un alaihi indama laka wa ashabihi. Nah, jadi di masalah yang ketujuh ini tentang sholat sir. Apabila imam melakukan sholat sir atau seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat yang tidak bersuara, yang dengan suara perlahan, maka untuk makmum tidak boleh membaca bacaannya terlalu keras karena itu bisa menyinggung imam, kecuali jika untuk sholat jahar atau dengan suara keras seperti sholat maghrib dan sholat isya. Wa tahuna bayani syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib sa'astamir al-bayan. Ismi Siti Halimah. Raqmu qayyid thamaniyah wa thalathin. Wa ana ka mutakallimah ats-tsalitsah. La qara'a bi fatihatil kitab wala ghairaha fil masyhur min madhab Malik. Liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Surah Al-A'raf Al-Ayah 204. Tidak ada pembacaan Al-Fatihah dalam kitab atau apapun dalam pandangan mazhab Malik yang terkenal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa qala Syafi'i fima hakka anhu al-Buwaiti wa Ahmad bin Hanbal, la tujzi'u ahadan salatan hatta yaqra' bi Fatihatil kitab fi kulli raka'ah. Imamuhu kana aw ma'muman. Jahar imamuhu aw sir. Dikatakan Asy-Syafi'i dalam apa yang diriwayatkan Al-Buwaiti dan Ahmad bin Hanbal, tidak diberi balasan sholat seseorang sampai dia membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat, baik itu imam maupun makmum. Wa kana Asy-Syafi'i bil Iraqi yaqulu fil ma'mum yaqra idza sir wa la yaqra idza jahran, kama masyhur madhab Malik. Dia membaca apabila sholat sir dan tidak membaca apabila sholat jahar, seperti kebanyakan madhab Imam Malik. Wa qala bimisr fima yajharu fihi al-imam bil qiraati qaulani ahaduhuma an yaqra wal akharu yujzi'uhu yaqra wa yaktafi bi qiraatil imam, hakahu Ibnul Mundir. Dan telah berkata bimisr, dalam sholat jahar, imam membaca 2 kali. Dua-duanya dibaca dan yang lain mengikuti bacaan, dan cukup dengan bacaan imam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendapat Ibnul Mundir. Wa qala Ibnu Wahab wa Ashhab wa Ibnu Abdul Hakam wa Ibnu Habib wal Kaufiyun la yaqra al-ma'mum syai'an jahr imamuhu aw sir liqaulihi alaihi salatu wassalam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Dan telah berkata Ibnu Wahab, Ashhab dan Ibnu Abdul Hakam dan Ibnu Habib dan Kaufiyun, makmum tidak membaca sesuatu, baik imam membaca jahar ataupun sir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacaan imam maka untuk makmum bacaannya juga. Sebagaimana yang telah kita pahami dari masalah ke-8 ini, bahwa tidak dibutuhkan seorang makmum untuk membaca juga ketika seorang imam itu
membacanya secara jahar, maka makmum hanya perlu mengikuti bacaan imam saja. Mas'alatut tasi'ah, as-sahihu min hadhil aqwal qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Malik fil qawlil akhar wa anna al-Fatihah muta'ayyinah fi kulli raka'ah likulli ahadin minal umum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Kesahihan dari perkataan-perkataan ini adalah perkataan Imam Syafi'i, Ahmad, dan Malik di dalam perkataan yang lain bahwasanya Al-Fatihah wajib dibaca di dalam setiap rakaat bagi setiap orang pada umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang yang belum membaca di dalamnya dengan bacaan Al-Fatihah. Waruwiya an Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, wa Abi Hurairah, Abi bin Ka'ab, Abi Ayyub al-Ansari, wa Abdullah bin Amr bin As, wa Ubadah bin As-Samit, wa Abi Sa'id al-Hudri, wa Uthman bin Al-As, wa Khawwat bin Jubair. Ummuhum qalu la salata illa bi fatihatil kitab. Wa huwa qawlu Ibnu Umar wal mashhur min madhab al-Auza'i fa haula'i as-sahabah bihim al-qudwah wa fihim al-uswah kulluhum yujibuna al-Fatihah fi kulli raka'ah. Dan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu bin Ka'ab, Abu Ayyub al-Ansari, Abdullah bin Amr bin As, Ubadah bin Samit, Abu Sa'ad al-Hudri, Utsman bin Abi As, dan Khawwat bin Jubair. Mereka berkata, tidak ada sholat kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. Dan ini perkataan Ibnu Umar dan yang masyhur dari madhab Al-Auza'i, dan mereka adalah sahabat teladan bagi mereka, dan di dalamnya terdapat panutan. Setiap dari mereka mewajibkan bacaan Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Ma rawahu Abu Dawud an-Nafi bin Mahmud bin Ar-Rabi al-Ansari qala abta'u Ubadah bin As-Samit an salatis subh faqama Abu Nu'aim al-mu'adzin as-salah fasalla Abu Nu'aim bin nas wa aqbala Ubadah bin As-Samit wa ana ma'ahu hatta safafna khalfa Abi Nu'aim wa Abu Nu'aim yajharu bil qira'ah faja'ala Ubadah yaqra bi ummil Qur'an falamma insarafa qultu li Ubadah sami'tuka taqra bi ummil Qur'an wa Abu Nu'aim yajhar qala ajal shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da sholawati allati yajhar fiha bil qira'ah faltabasat alaihi falamma insarafa aqbala alaina biwajhihi faqala hal taqra'una idza jahartu bil qira'ah faqala ba'duna ana nasna'u dhalik qala fala wa ana aqul mali yunazi'uni al-Qur'an fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bi ummil Qur'an. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nafi bin Muhammad bin Ar-Rabi al-Ansari, dia berkata, Ubadah bin Samit mengakhirkan sholat subuh, dan Abu Nu'aim sebagai muadzin sholat. Kemudian Abu Nu'aim sholat bersama dengan jamaah lainnya, dan Abu Ubadah bin Samit mendekatinya, dan aku bersamanya. Kemudian kami meluruskan shaf di belakang Abu Nu'aim, dan Abu Nu'aim mengeraskan bacaannya. Kemudian membuat Ubadah membaca Ummul Quran. Ketika dia berbalik, dia berkata kepada Ubadah, aku mendengarmu membaca Ummul Quran, dan Abu Nu'aim mengeraskan suaranya.
Dia berkata, "Ya Rasulullah." Dia berkata, "Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami. Sebagian sholat dikeraskan bacaannya. Ketika berbalik, beliau mendekatkan wajahnya kepada kita. Kemudian dia berkata, apakah kalian membaca jika aku mengeraskan bacaanku? Maka sebagian kami berkata, sesungguhnya kita berbuat demikian. Kemudian beliau bersabda, maka tidak. Dan aku berkata, aku tidak membantah Al-Quran, maka janganlah kalian membaca sesuatu dari Al-Quran jika aku mengeraskan suara, kecuali Ummul Quran. Dari sini kita ketahui bahwa bacaan surat Al-Fatihah itu memang wajib. Diwajibkan kita baca di setiap rakaat dalam sholat. Tetapi ketika imam sudah mengeraskan bacaannya, maka kita cukup untuk mengikuti bacaan imam saja, tidak perlu kita membacanya ulang. Hadza minni, syukran. وسأستمر البيان. اسمي أمان خير أنور. أنا كمتكلم الرابع ورقمي في كشف الحضور يعني 39. وسأستمر البيان في الباب الثاني في بيان سورة الفاتحة في تفسير القرطبي. أما الباب الثاني يتعلق بنزولها وأحكامها. والآن سأبحث في المسألة 10. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد روي الدارقطني عن أبي هريرة أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن. والمعنى في حديثه: لا تجهروا إذا جهرتوا فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج، اقرأوا في أنفسكم. وقال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. فرواه مالك عن وهب ibn Kisan an Jabir. Baik, di sini saya akan menjelaskan masih berkaitan tentang surat Al-Fatihah di dalam tafsir Al-Qurtubi dalam pembahasan bab kedua. Yang bab kedua ini berisi keterangan tentang turunnya surat Al-Fatihah dan juga hukum-hukum yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Dan dalam hal ini saya mulai menerangkan dari masalah yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf yang artinya, ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah diriwayatkan dari Imam Daruqutni dan juga dari Abi Hurairah bahwasanya ayat ini asbab nuzulnya ayat ini adalah ketika ada orang yang membaca keras ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya tidaklah ada padaku pertentangan dengan Al-Quran. Makna dalam hadis ini ada yang memaknainya bahwa janganlah kalian membaca dengan suara yang keras ketika aku membaca Al-Quran dengan suara yang keras, terutama di dalam sholat, karena sesungguhnya hal tersebut menjadikan sebuah pertentangan dan juga bisa menjadikan sebuah was-was atau keraguan. Maka bacalah di dalam hati kalian masing-masing. Lalu keterangan dari sahabat Jabir bahwasanya
barang siapa yang melakukan sholat 1 rakaat dan di dalam rakaat tersebut dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat orang tersebut tidak sah kecuali orang tersebut sholat di belakang imam. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada seseorang yang melakukan sholat dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya, dan kecuali dia sholat di belakang imam. Dengan artian ketika dia sholat di belakang imam, dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka bisa jadi sholat orang tersebut sah, karena imam di sini menanggung surat Al-Fatihah dari makmumnya. Seperti keterangan yang saya ambil dari kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Muhammad Nawawi, yaitu wa illam yudrak al-ma'mum ma'al imami zamanan yas'ul Fatihah fa huwa masbuqun yuqra'u ma amkanahu minal Fatihah wa ma taraka al-imam wajaba alaihi ruku' ma'ahu. Di sini dijelaskan bahwasannya ketika ada makmum yang telat untuk mengikuti jamaah sedangkan imamnya sudah ruku', dia tidak menanti imamnya, maka langsung dia sekaligus langsung mengikuti imamnya untuk ruku, atau dia juga si makmum bisa membaca surat Al-Fatihah semampunya lalu dia ruku mengikuti imamnya. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya si imam bisa menanggung Al-Fatihah dari si makmumnya. Maka walaupun makmum tidak membaca surat Al-Fatihah, dalam hal ini dicontohkan dia menjadi makmum masbuk, maka sah sholatnya. Thumma al-mas'alah al-hadiyata asyarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam يقرأ بفاتحة الكتاب. اختلف العلماء في المعنى لهذا الحديث، والأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على الأموم. كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت. فمن تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ذلك في صلاتك كلها لازمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود. Lalu kemudian masalah yang ke-11 menjelaskan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah tentunya, karena masalah-masalah yang ada di sini membahas tentang surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yuqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lalu ulama pun berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Kaul yang masyhur dan yang paling kuat dalam memaknai atau mentafsirkan hadis ini yaitu adalah bahwa nafi di sini bersifat umum. Dijelaskan oleh riwayat Imam Malik, yang mana riwayat Imam Malik ini dianggap riwayat yang paling kuat, bahwasanya barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka secara otomatis sholat orang tersebut batal dan dianggap tidak sah. Lalu kemudian membaca surat Al-Fatihah ini diwajibkan dalam setiap rakaat, dengan artian ketika sholat duhur maka rakaat pertama wajib membaca Al-Fatihah, rakaat kedua wajib, sampai ke rakaat keempat wajib membaca surat Al-Fatihah. Seperti halnya wajib mengulangi rukuk dan sujud dalam setiap rakaat. ثم المسألة الثانية عشرة. الكوفيون يقول بأن الفاتحة لا تتعين وأنها وغيرها من آي القرآن سواء. وقد روي أبو داود عن سعيد الخدري قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدل هذا الحديث على أن قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي يقرأ ما تيسر معك من القرآن ما زاد على الفاتحة، وهو تفسير قوله تعالى فقرأوا ما تيسر. وقد روي مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقول صلى الله عليه وسلم هي خداج ثلاثا غير تمام.
Lalu masalah yang ke-12 di sini ada perbedaan pendapat juga, bahwasanya ulama Kufah berpendapat bahwasanya surat Al-Fatihah itu tidak ditentukan tidak tertentu, sama juga dengan ayat lain, dengan artian jika ada orang yang di dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah tapi dia menggantikan surat Al-Fatihah dengan ayat yang lain, maka dianggap sah sholatnya, tentu saja dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam yang disampaikan oleh ulama Kufah. Dan telah diriwayatkan dari Imam Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat dan surat-surat yang dianggap mudah. Dan juga hadis ini menunjukkan perkataan Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, bacalah ayat yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara, maka bacalah ayat yang mudah bagimu. Wa qad ruwiya Muslim an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Telah diriwayatkan juga dari Imam Muslim dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, karena sesungguhnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sungguh hal tersebut dibilang sebagai cacat, khidajun. Rasulullah di sini dalam satu riwayat menyebutkan khidajun, kata-kata khidajun sebanyak 3 kali, yang juga bermakna ghairu tamam atau tidak sempurna. Lalu kemudian di sini saya coba menambahkan hadis yang kami ambil dari Sunan Abi Dawud. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, Thana Waqi'in bin Al-Jarrah, حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di dalam inti dari hadis ini ada seseorang yang mendatangi Rasulullah. Dia curhat kepada Rasulullah bahwasanya dia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dia meminta petunjuk, meminta arahan dari Rasulullah agar dia bisa tetap melakukan sholat dan sholatnya bisa sah walaupun dia tidak bisa membaca ayat Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, maka cukuplah engkau mengganti surat Al-Fatihah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya memang surat Al-Fatihah merupakan sebuah yang menjadikan sahnya sebuah sholat, tetapi tetap ada pengecualian seperti yang kita ketahui bahwa kullu qaidah mustasnayat, setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Pengecualiannya bagaimana? Ketika ada seseorang, katakanlah dia baru masuk Islam, dia tidak bisa membaca Al-Quran dan dia tidak bisa membaca surat-surat yang panjang, maka dia bisa tetap sah sholatnya dengan membaca seperti ajaran Rasulullah, yaitu cukup membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh membaca ini sebagai gantinya surat Al-Fatihah. Yang ditekankan di sini tetap ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti itu, hakadha minni, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nurul Isbah Haridonga, ana kamutakallima al-khamisah, wa raqmu daftar al-hudur yakni 40. Tafsir Suratul Fatihah, Al-Babu Tsani,
في نزولها وأحكامها. وفيه مسألة وأنا الآن سأبين لكم وأستمر في المسألة 13 حتى الموفية 20. طيب، المسألة 13. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة، وكذلك كان الشافعي يقول بالإراق في من نسيها، ثم رجع عن هذا بمصر فقال لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بها، ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها، فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها، وهذا هو الصحيح في المسألة. Tayyib, jadi masalah yang ke-13 yaitu adalah ruwiya an Malik, yaitu diriwayatkan dari Imam Malik bahwa membaca surah Al-Fatihah di dalam salat adalah hukumnya tidak wajib. Demikian pula dengan pendapat Asy-Syafi'i ketika berada di Irak bagi orang yang lupa membacanya. Namun, ia kembali dari pendapatnya ini di Mesir dan berkata, salat orang yang dapat membaca surah Al-Fatihah dengan baik tidak akan dianggap cukup, artinya tidak akan dianggap sah, kecuali dengan membacanya. Namun, bacaannya tidak dianggap cukup baginya jika ada satu huruf Al-Fatihah pun yang kurang. Jika dia tidak membacanya atau membacanya tapi ada huruf yang kurang, maka dia harus mengulanginya meskipun dia harus membaca surah selain Al-Fatihah. Pendapat Asy-Syafi'i ini merupakan pendapat yang paling benar dalam masalah ini. Wa qad dzakarahu Malik fil Muwatta wa huwa 'inda ba'd ar-ruwah wa laysa 'inda Yahya wa ta'ifatun ma'ahu li'annahu ramahu Malik min kitabihi bi akharati wa qala laysa 'alayhi al-'amalu li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Kemudian hadis ini pun dicantumkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Hadis ini terdapat pada beberapa periwayat, bukan terdapat pada Yahya dan sekelompok orang bersamanya, sebab Imam Malik telah membuangnya dari kitabnya. Kemudian Imam Malik berkata, hadis ini tidak dapat dipraktekkan sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap salat yang tidak dibaca Ummul Quran, artinya surah Al-Fatihah di dalamnya, maka salatnya itu adalah khidaj, artinya kurang sempurna. Summa nakhtu ila al-mas'alati ar-rabi'ata asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'al ulama'u ala alla salata illa biqira'atin ala ma taqaddama min usulihim fi dhalika wa ajma'u ala alla tawqiyat fi dhalika ba'da fatihatil kitab illa annahum yusabbihuna alla yuqra'a ma'a fatihatil kitabi illa suratun wahidatun li'annahu al-akthar mimma ja'a 'anin nabi. Kemudian masalah yang ke-14 yaitu bahwa para ulama sepakat bahwa tidak ada salat yang sah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai hakikat yang dimaksud. Menurut mereka peniadaan atau an-nafi dalam sabda Rasulullah SAW tersebut, mereka juga sepakat bahwa tidak ada ketentuan untuk membaca apa setelah membaca surah Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Namun demikian, mereka mensunnahkan agar hanya membaca satu surah setelah surah Al-Fatihah, sebab inilah yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Wa qala Abu Thawrin la tujzi'u
salatu illa biqira'atin fatihatil kitabi fi kulli raq'atin kaqawli Syafi'i al-Misri wa alaihi jama'atu ashabis Syafi'i wa kadzalika qala Ibnu Khuwaiz mandadul Maliki qala qira'atul Fatihah wajibatun indana fi kulli raq'atin wa hadha huwa as-sahihu fil mas'alati. Kemudian Abu Thawr juga berkata, tidak dianggap cukup atau tidak dianggap sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, pendapat ini seperti pendapat Asy-Syafi'i al-Misri. Pendapat ini pula dipegang oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Khuwaiz Mandad al-Maliki. Beliau berkata, membaca Al-Fatihah itu wajib menurut kami pada setiap rakaat. Dan ini merupakan pendapat yang sahih dalam masalah ini. Tsumma nakhtu ila al-mas'alati al-khamisata asyar. Bismillahirrahmanirrahim. ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة لي بواجب لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل وفي البخاري وإن زادت فهو خير. Kemudian masalah yang ke-15 yaitu bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa bacaan setelah Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Beliau berkata, pada setiap salat itu terdapat bacaan. Apa yang beliau perdengarkan kepada kami, maka kami pun mendengarkannya pada kalian. Dan apa yang beliau samarkan dari kami, kami pun menyamarkannya dari kalian. Siapa yang membaca Ummul Quran, maka sesungguhnya salatnya itu telah dianggap cukup bagi dirinya. Siapa yang melebihkan bacaannya, atau barang siapa yang melebihkan bacaannya, maka itu lebih baik bagi dirinya. Dalam Sahih Bukhari dinyatakan, jika bacaan itu melebihi surah Al-Fatihah, maka itu adalah lebih baik. Summa nakhtu ila al-mas'alati as-sadisata asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'adzura dzalika alaihi ba'da bulugi majhudihi falam yaqdir ala ta'allumil fatihati aw syai'in minal qur'ani wala alika minhu bisyai'in lazimahu ayyadhkurahu Allah fi mawdi'il qira'ati bima amkanahu min takbir aw tahlil aw tahmid aw tasbih aw tamjid aw la hawla wala quwwata illa billah idza shalla wahdahu aw ma'a imam fima asarra fihi al-imami faqad rawa Abu Dawud wa ghairihi an Abdillah ibnu Abi Aufi qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhadha min al-Qur'ani syai'an fa'allamani ma yujzi'uni minhu qala qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah qala ya Rasulullah hadza lillah famali qala qul Allahumma arhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kemudian masalah yang ke-16 yaitu adalah siapa yang kesulitan untuk melakukan hal itu setelah dia berusaha sekuat tenaga, namun dia tetap tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah atau sesuatu dari Al-Quran
sementara dia pun tidak pernah menghentikan usahanya sedikit pun. Maka dia harus berzikir kepada Allah di tempat membaca Al-Fatihah dan surah tersebut dengan zikir yang dia bisa, baik itu berupa takbir, tahlil, tahmid, tasbih, ataupun membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Nah, jika dia sholat sendiri atau bersama imam dalam sholat yang disamarkan bacaannya, Abu Daud dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau berkata, sesungguhnya aku tidak mampu membaca Al-Quran walau sedikit pun, maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang tidak dapat mencukupi aku darinya. Beliau bersabda, bacalah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Orang itu berkata, ya Rasulullah, doa ini untuk Allah, lalu apa doa untukku? Beliau menjawab, bacalah, ya Allah, kasihanilah aku, ampunilah aku, tunjukilah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku. Nakhtu ila al-mas'alati as-sabi'ata asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in ajaza an isabati syai'in min hadzal lafzi fala yad'u as-salata ma'al imami juhdahu. Fal imamu yahmilu dzalika anhu insyaallah. وعليه أبدا أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله. Kemudian masalah yang ke-17 yaitu adalah fa'in ajaza, maka jika si musalli ini tidak dapat menghafal doa tersebut, maka janganlah ia meninggalkan sholat bersama imam. Artinya janganlah ia meninggalkan sholat berjamaah, sebab imam dapat menanggung bacaannya. Namun demikian, selamanya dia harus terus berusaha mempelajari surah Al-Fatihah dan yang lainnya sampai kematian menghadangnya atau sampai kematian menjemputnya untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian, dia meninggal dunia dalam keadaan berusaha untuk menghafal surah Al-Fatihah dan yang lainnya sehingga Allah mengampuninya. Summa nakhtu ila al-mas'alati as-saminah asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yuwatihi lisanuhu ila takallumi bil arabiyyati minal a'jamina wa ghairihim turjima lahu du'a'u al arabiyyu bilisanihi alladhi yafqahu liiqamati salatihi fa inna dhalika yujzi'uhu insyaallah ta'ala. Jadi masalah yang ke-18 itu adalah barang siapa yang lidahnya tidak mampu untuk mengucapkan bahasa Arab, baik orang asing maupun yang lainnya, maka dia boleh menerjemahkan. Doa dalam bahasa Arab itu ke dalam bahasa yang dia pahami, dengan tujuan untuk melaksanakan sholat. Nah, yang demikian itu sesungguhnya hal itu dapat mencukupinya, atau yang demikian itu sah baginya insyaallah jika Allah berkehendak. Summa nakhtu ila al-mas'alati at-tasi'ata asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. La tujzi'u salatu man qara'a bil farisiyyati wa huwa yuhsinul arabiyyata fi qawlil jumhuri wa qala Abu Hanifata tujzi'uhul qira'ah bil farisiyyah wa in ahsanal arabiyyata li'anna al-maqsuda isabatul ma'na. Qala Ibnul Munzir la yujzi'uhu dhalik li'anna khilafu ma amara Allah bihi wa khilafu ma 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
wa khilafu jama'atil muslimin wa la na'lamu ahadan wafaqahu ala ma qala. Kemudian masalah yang ke-19 yaitu adalah sahnya sholat orang yang menggunakan bahasa Persia atau menggunakan bahasa asing. Padahal dia menggunakan bahasa Arab padahal dia mampu atau pandai, mahir menggunakan bahasa Arab menurut pendapat mayoritas ulama. Namun Abu Hanifah berpendapat sah sholat orang yang menggunakan bahasa Persia atau bisa kita katakan bahasa asing, meskipun dia pandai menggunakan bahasa Arab, sebab yang dimaksud dari bacaan tersebut adalah sesuai maknanya. Sementara Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa hal itu tidak sah baginya, sebab hal itu berseberangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Kami tidak mengetahui seseorang pun yang setuju dengan pendapat Abu Hanifah tersebut. Summa nakhtu ila al-mas'alati al-mufiyah 20, yakni al-mas'alah al-akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Man iftataha as-salata kama umira wa huwa ghairu alim bil qiraati fatran alaihi al-ilmu biha fi athna'is salati wa yutasawwaru dhalika bi an yakuna sami'a man qara'aha fa'aliqat bihifdhihi min mujarradis sama'i fala yasta'nifu as-salata li'annahu adda ma madha ala hasba ma umira bihi fala wajha li ibtalihi. Qala fi kitab Ibnu Sahnun. Kemudian masalah yang ke-20 atau masalah yang terakhir yaitu barang siapa yang mengawali sholat sebagaimana yang diperintahkan kepadanya, sementara saat itu dia tidak dapat memahami atau menghafal surah Al-Fatihah. Kemudian di tengah-tengah sholat dia dapat menghafalnya. Contohnya, dia mendengar seseorang yang membaca Al-Fatihah. Kemudian dia dapat menghafalnya hanya dengan mendengarnya. Maka dia harus mengulangi sholatnya, sebab dia tidak melaksanakan sebagian sholat dengan apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga tidak ada alasan untuk menghukuminya batal. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Sahnun di dalam kitabnya. Tayyib, mungkin hadza minni, syukran, wa nakhtu ila al-mutakallim at-tali. Tayyib, sa'awasil bayan an tafsir surah Al-Fatihah lil Imam Qurtubi fil bab salis fi ta'min. Al-mas'alatul ula hatta al-mas'alatul khamisah wa fi hadzal bab thamanu masailin. Al-ula yusanu liqari'il qur'ani an yaqula ba'dal firaghi minal fatihati ba'da saqtatin ala nunin walau dhallin amin liyatamayyaza ma huwa qur'anun mimma laysa biqur'anin. Jadi dalam surat Al-Fatihah Imam Qurtubi masalah bab 3 masalah hukum amin. Di dalamnya itu ada 8 masalah, tetapi saya akan menjelaskan dari masalah 1 sampai masalah 5. Masalah yang pertama yaitu disunahkan bagi pembaca Al-Quran mengucapkan amin setelah menyelesaikan membaca Al-Fatihah, setelah berhenti pada huruf nun pada lafaz walau dhallin. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat membedakan mana Al-Quran dan mana yang bukan Al-Quran. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, sabata fil ummahati min hadisin Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imamu fa aminu fa innahu
man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, jadi terus kemudian masalah yang kedua telah ditetapkan pada umat-umat terdahulu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ikutilah ucapan amin tersebut. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengikuti ucapan aminnya imam, maka para malaikat akan mengaminkan serta diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Qala al-ulama'una rahimahullahu alaihim fatarattabatil maghfiratu lidzanbi ala muqaddimatin arba'i tadammanaha hadzal hadisu. Telah berkata ulama kita, semoga Allah merahmatinya, maka disusun pengampunan dosa berdasarkan 4 muqaddimah yang mencakup hadis ini. Al-ula ta'minul imam, yang pertama itu adalah ucapan aminnya imam. Wasaniyah ta'minu min man khalfahu, yang kedua yaitu ucapan aminnya orang yang di belakangnya. Asalis ta'minul malaikah, yang ketiga yaitu ucapan aminnya para malaikat. Warabi'ah muwafaqatun ta'min, yang keempat yaitu ucapan aminnya orang yang mengikuti membaca amin. Qila fil ijabah wa qila fil zaman wa qila fis sifati min ikhlasi du'ai. Nah, dikatakan dalam jawaban membaca amin, dikatakan pada saat membaca amin. Nah, dan dikatakan dalam sifat ikhlasnya doa. Liqaulihi alaihi salam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qablin ghafilin lahin. Nah, Rasulullah sebagaimana Nabi SAW bersabda, berdoalah kalian kepada Allah selama kalian yakin akan jawabannya, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menjawab doa orang yang di dalam hatinya terdapat sifat lalai. Wasil bayan min baqil bayan fil mas'alati salisah. Qala Ibnu Abdul Bar Abu Zurhai an-Numairi ismuhu Yahya bin Nufair ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala taqtulul jarada fa innahu jundullahi al-azam. Telah berkata Ibnu Abdul Bar Abu Zurhai an-Numairi, namanya Yahya bin Nufair, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian membunuh belalang, karena sesungguhnya belalang itu adalah tentara Allah yang sangat besar. Wa qala Wahbu bunu Munabbih, amin arba'atu ahrufin yakhluqullahu min kulli harfin malakan yaqulu Allahumma ighfir li kulli man qala amin. Wa fil khabari laqanani Jibrilu amin inda firaghi min fatihatil kitabi wa qala innahu qal khatimi alal kitabi. Wa fi hadisin akhar amin khatamu rabbil alamin. Qala Harawi qala Abu Bakrin ma'nahu annahu taba'ullahi ala ibadihi li annahu yadfa'u bihi anhum al-afati wal balaya fakana ka khatamil kitabi alladhi yasunuhu wa yamna'u min ifsadihi wa izhari ma fihi. Wa fi hadisin akhar amin darajatun fil jannah. Qala Abu Bakrin ma'nahu annahu harfun tasibu bihi qailuhu darajatun fil jannah. Dan telah berkata Wahab bin Munabbih, amin itu ada 4 huruf. Allah menciptakan pada setiap hurufnya malaikat. Beliau berkata, ya Allah, ampunilah dosa bagi setiap orang yang mengucapkan amin. Dalam sebuah hadis, Jibril telah mengajarkanku untuk mengucapkan amin
ketika telah menyelesaikan membaca surat Al-Fatihah. Beliau berkata, sesungguhnya amin adalah seperti penutup Al-Quran. Dan dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya amin adalah penutup dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Telah berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Telah berkata Imam Harawi, telah berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, maknanya yakni bahwasanya amin adalah perangkonya Allah terhadap hamba-hambanya. Karena ucapan amin dapat menolak penyakit dan bencana, maka adapun amin itu halnya seperti sebuah cover dalam kitab, pada sebuah kitab yang dapat melindungi isi kitab, dan dapat mencegah dari kerusakan baik yang tersembunyi maupun yang nampak di dalamnya. Dan dalam hadis lain juga dijelaskan bahwasanya orang yang mengucapkan amin akan mendapatkan kedudukan di dalam surga. Telah berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, maknanya bahwasanya amin adalah suatu huruf yang mana akan mendapatkan kedudukan di surga bagi orang yang membacanya atau mengucapkannya. Taib wasil bayan fil mas'alati rabi'ah. Ma'nal amin inda aksari ahlil ilmi Allahumma istajib lana wudi'a mawdi'ah ad-du'a wa qala qawmun huwa ismun min asma'illah. Masalah yang keempat, maknanya amin menurut mayoritas ahli ilmu adalah, ya Allah, kabulkanlah doa kami, ditempatkan pada saat berdoa. Dan telah berkata suatu kaum bahwasanya amin merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Ruya an Ja'far bin Muhammad wa Mujahid wa Hilalu bin Siyaf wa rawahu Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasih qalahu Ibnu Arabi wa qila ma'na amin kadzalika falyakun qalahul Jauhari. Kemudian diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dan orang-orang yang berjihad jalan Allah dan Mujahid dan Hilal bin Yisaf, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dan tidak sah perkataannya Ibnu Arabi, dan dikatakan bahwasannya makna amin, ya Allah kabulkanlah doa kami, perkataannya Imam Jauhari. Itu merupakan perkataannya Imam Jauhari. Summa waruya al-Kalbiyu an Abi Salih an Ibnu Abbas qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma'na amin qala rabbi if'al wa qala muqatilun huwa quwwatun lidu'ai wastanzalun lil barakati wa qala Tirmizi ma'nahu la tukhayyib roja'ana. Kemudian telah diriwayatkan oleh Imam Al-Kalbi dari Abi Salih dari Ibnu Abbas berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa artinya amin ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah kabulkanlah. Dan telah berkata orang yang berperang Al-Mujahid bahwasannya amin adalah penguatnya doa, penguat dalam sebuah doa dan ketetapan kebarokahan. Dan telah berkata Imam Tirmizi bahwasannya makna amin adalah tidak akan gagal harapan kita. Wasil bayan fil mas'alatil khamisah wa fi amin lughatani al-matu ala wazni fa'ilin kayasin wal qasri ala waznin yaminin. Jadi masalah yang kelima itu adalah dalam kata atau lafaz amin terdapat dua cara. Yang pertama dibaca panjang sesuai dengan wazan fa'ilun seperti kita membaca yasin. Kemudian
Yang kedua dibaca pendek sesuai dengan wajan yamin. Waqala syair fil mati, telah berkata ulama syair dalam hal dipanjangkannya bacaan amin. Ya Rabbi la taslubanni hubbaha abadan wa yarhamullahu abadan qala aminan wa qala akhar amin 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 la arada biwahidatin hatta uballighaha alfaini amina wa qala akhar faqasar taba'ada minni qudkhulun id sa'altuhu amina fazadallahu ma bainana bu'dan. Berkata ulama syair dalam hari panjangkannya amin. Ya Allah, janganlah engkau renggut aku dengan cintanya selamanya. Lalu Allah menyayangi hamba tersebut. Beliau berkata amin, amin, amin. Saya tidak ingin hanya mengucapkannya satu kali, sampai saya dapat menyelesaikannya sampai 2000 kali amin. Ya Allah, jauhkanlah aku dari banjir ketika aku memohonnya. Amin. Lalu Allah menambah jauhkan banjir tersebut. Wa tasydidul mim khata'un. Nah, dalam membaca amin memberikan tasydid pada huruf amin seperti amin. Nah, itu adalah merupakan suatu kesalahan. Waqad ruya anil Hasani wa Ja'far Shadiq at-tasydid. Nah, telah hal tersebut merupakan pandangan perkataan dari Imam Jauhari. Qalahu al-Jauhari waqad ruya dan telah diriwayatkan dari Hasan bin Ja'far Shadiq dalam masalah tasydid. Wa huwa qaulul Husain bin Fadl, dan itu merupakan ucapan Hasan bin Fadl. Min amma idza qasada, dari ucapan amma jika berniat. Ai tegasnya nahnu qasiduna nahwaka, kami bermaksud mengucapannya seperti itu, kayak gitu, seperti kamu. Wa minhu qawluhu wala aminal baital haram. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman wala aminal baital haram, artinya dan janganlah pula kamu mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitul Haram. Summa hakahu Abu Nasr Abdurrahim bin Abdul Karim Al-Qushairi qala al-Jauhari wa huwa mabniyun ala fathi mislu aina wa kaifa lijma'i sakinaini wa taqulu minhu amana fulanun ta'minan. Telah menceritakan kepadanya Imam Abu Nasr Abdurrahim bin Abdul Karim Al-Qushairi, telah berkata Imam Jauhari, itu mabni fathah seperti pada lafaz aina wa kaifa, dikarenakannya berkumpulnya dua sukun seperti lafaz amana fulan ta'minan. Fulan menjadi aman dengan jaminan. Nah, jadi ketika hendaknya membaca amin itu dengan tanpa tasydid, karena jika ada tasydid maka beda pula artinya. Syukran kasiran. Ismi akmalu dzikri ana kal mutakallim as-sabi' raqmul qayyid li 42. مسألة السادسة اختلاف العلماء هل يقولها الإمام وهل يجهر بها، فذهب الشافعي ومالك في رواية مدنيين إلى ذلك، وقال كوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها، وهو قول الطبري، وبه قال ابن حبيب من علمائنا، وقال ابن بكير وهو مخير، وروي ابن القاسم عن مالك
أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك من خلقه وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك وصحي الأول لحديث الوائل بن حجر قال كان رسول الله إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته أخرجه أبو داود والدرقطني وزاد قال أبو بكر هذه شيء تفرد بها أهل الكفة هذا صحيح والذي بعده. Masalah ke-6, para ulama berbeda pendapat tentang apakah imam mengucapkan amin dan mengeraskannya. Imam Asy-Syafi'i dan Malik menurut riwayat orang-orang Madinah berpendapat demikian, sementara orang-orang Kufah dan sebagian orang-orang Madinah mengatakan bahawa imam tidak boleh mengucapkan dengan keras. Pendapat ini pun merupakan pendapat At-Tabari. Pendapat ini dari kalangan Ibnu Habib, iaitu kalangan ulama kami. Ibnu Bakir berkata, imam berhak untuk memiliki, yang maksudnya adalah terserah kepada imam, sementara Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahawa imam tidak boleh mengucapkan amin. Yang harus mengucapkan amin hanyalah orang-orang yang ada di belakangnya, iaitu makmum. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnul Qasim dan sebagian orang-orang Mesir dari kalangan sahabat Imam Malik. Namun pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama. Hal ini berdasarkan kepada hadis Wa'il bin Hujr. Dia berkata apabila Rasulullah membaca waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, iaitu orang-orang Nasrani, maka beliau mengucapkan amin. Beliau mengeraskan suaranya saat mengatakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Darqutni, dan Ad-Darqutni menambahkan Abu Bakar berkata, ini adalah sunnah yang hanya dipraktikkan oleh penduduk Kufah. Hadis ini adalah sahih dan juga hadis setelahnya. Mas'alatu sabi'ah, qala ashabu Abi Hanifah al-ikhfa'u bi-amin ula min al-jahri biha li'annahu du'a'un wa qad qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Al-A'raf 55. Qala wad-dalilu 'alayhi ma ruya fi ta'wil qawlihi ta'ala qad ujibat da'watukuma Yunus al-ayah 89. Qala kana Musa yud'u wa Harun yu'minu fasammahumallahu da'iyyin. Masalah ke-7, para sahabat Abu Hanifah berkata, menyamarkan bacaan amin itu lebih baik daripada mengeraskannya, sebab itu ialah doa. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Al-A'raf ayat 55. Mereka berkata, dalil yang menunjukkan atas hal itu adalah keterangan yang diriwayatkan dalam penakwilan firman Allah dalam surat Yunus ayat 89 yang artinya, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kepada kamu keduanya. Saat itu Musa berdoa, sementara Harun membaca amin. Namun demikian, Allah menamakan mereka berdua sebagai orang yang memanjatkan doa. Mas'alatus minah, kalimah amin lam takun qablana illa li Musa wa Harun alaihima assalam. ذكر الترمذي والحاكم في النوادر الأصول. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الزبير معاذ مسجد الحشام
هشام بن حسن قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله إن الله أعطى أمتي ثلاثة لم تعطي إحدى قبلهم السلام وتحية أهل الجنة ووصوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون. Masalah yang ke-8. Kata amin itu tidak pernah ada pada umat-umat sebelum kita kecuali pada Musa dan Harun. Semoga keselamatan tercurah bagi keduanya. At-Tirmizi wal-Hakim meriwayatkan dalam kitab Nawadir al-Usul, Abdul Warith bin Abdul Somad menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata, Razin Muadzin Masjid Hisham bin Hasan menceritakan kepada kami, berkata Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umatku 3 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka. Yang pertama, salam. Ia adalah ucapan selamat penghuni surga. Yang kedua, barisan malaikat. Dan yang ketiga, amin, kecuali untuk Musa dan Harun. Alhamdulillah, qad intahayna min i'ta'il bayan wasyarah min al-majmu'ah as-sadisah wa arju minkum ay yusliha ija wajadtum al-khata' fi maqalatina aw fi bayanina. Wa akhiran wa in tajid syai'an fa aslih ma fasadi ma'nan wa awwil muhiman idza waradi wa nas'alullaha ar-ridha wal maghfirah li wa liman aslahahu wa i'tadhara. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.